Jadi apresiasinya Gus Dur itu membuat suasana jadi lebih akrab lagi. Ada Panda di sini, ada Permadi di sini gitu loh. Nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah, bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan. Maka sampai sekarang kan Mega nggak mau dengan apa, salaman ketemu pun nggak mau dengan Amin Rais. Oke, welcome to Total Politik. Ya. Kita sudah bersama karena hari ini gue pakai merah ya kan. Ya, di gua biru. Kan gua Demokrat, lu Republikan hari ini. Iya. Iya benar juga ya, cocok juga. Dan gue yang berkuasa setelah yang merah berkuasa. Betul. Apakah nanti setelah minggu ini merah kembali berkuasa? Iya. Atau merah bisa hat-trick? Kalau di sini merah udah 2 kali bos, belum ganti-ganti kan? Iya betul. Apakah akan digantikan dengan yang lain ya? Iya. Dan kita tanya aja ke orang yang paling merah di antara kita. Paling merah dan sempat disebut namanya oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika reformasi. Ya. Itu kayaknya pada masa-masa demonstrasi ya. Dan orang ini saksi sejarah dan sekaligus jurnalis, politisi, semuanya beliau ini. Ya, diborong semuanya. Ya, dan narasumber tesis banyak orang ya. Opung mana nama Opung mana bo? Iya. Sehat-sehat. Sudah rindu kami sama Opung. Kita nih kalau mana-mana ya. Orang tanya, wih mantap Opung Panda bang. Aku kemarin baru dari Medan, ada acara kan, diskusi segala macam. Ada 5 orang anak muda umur 20, 23, di bawah kita, jauh di bawah kita. Datang, bang, aku penonton Total Politik. Opung Panda terkenal kali. Aku simbolon bang, gitu. Jadi, gila Opung nih kan. Opung Panda emang. Apalagi Opung kemarin baru dari Toba kan, gitu kan. Ada apa cerita dari Toba terakhir tuh, Bung? Oh lihat itu aja apa perlombaan apa itu. Pasti bupati datang lah ke rumah Opung itu kan. Bupati gitu datang lah ke rumah Opung. Enggak lah, itu kan bukan pejabat. Pak Luhut datang nggak ke rumah Opung? Nyekar. Pak Luhut. Wah itu cerita dulu dia sama Presiden sama Jokowi. Dulu. Nah kita puterin aja deh video. Ini ada satu video tadi yang udah di teaser oleh Ari. Boleh kita dengarkan. Opung dengarkan dulu. Pak Panda Nababan. Juga saya dengar katanya ada Pak Permadi. Dia Permadi Nababan nggak tahu saya. Para hadirin dan hadirin sekalian, saya bersedia datang ke sini karena ini anti kegelapan. Dikasih ini dulu Bung. Itu. Dikasih narasinya dulu apa kejadian di situ. Iya, ini mengawali pidato di depan mungkin ratusan atau ribuan massa ya. Gus Dur kata-kata yang pertama disebut apa? Saya lihat Pak Panda Nababan. Yang bawa jin Opung apa Permadi itu? Permadi kan orang kebatinan. Kirain Opung bawa jin juga. Tapi Gus Dur pidato serius gitu dia kasih jin juga ya. Iya. Apa ini di mana peristiwa itu apa? Di daerah Keramat Raya itu. Di dekat kantor Ansor. Kantor PBNU. Keramat Raya. Terus waktu itu ya biasalah warming up daripada gerakan reformasi sudah mulai ke puncaknya waktu itu. Nah di situ sih kan hadir juga siapa Amin Rais, ya kan, Gus Dur gitu. Itu aja ininya, artinya komitmen kita dari awal dengan reformasi itu dengan segala macam pengorbanan dan banyaklah yang mengambil peran waktu itu. Jadi tidak ada satu kelompok pun bisa mengklaim cuma mereka. Itu banyak elemen waktu itu yang terlibat dalam reformasi itu.
Dan kemudian reformasinya berhasil lah. Ya kekuasaan tumbang Soeharto, ya kan. Itu berarti Opung juga ikut turun ke lapangan, mobilisasi massa juga ada disebut clear gitu sama Gus Dur di tengah-tengah demonstrasi itu. Nah, dulu Opung ceritanya gimana, Pung? Dan saya waktu itu sangat fleksibel dan sangat mudah cair karena saya jurnalis. Gerakan saya itu bisa itu, walaupun saya adalah orang PDI gitu loh. Waktu itu udah PDI ya, Bung, berarti ya. Masih PDI. Udah, maksudnya udah bergabung. udah ber-KTA belum, Pung? Udah PDI-nya Mega. Udah ber-KTA. Orang tahun 93 saya sudah memimpin timnya Mega. Oh iya. 93 loh, itu kan 99. 98-an. Iya, 93 saya sudah memimpin tim sukses pemilihan Mega di Sukolilo, Surabaya. Jadi udah dari dulu udah PDI-nya. Gitu. Nah, itu apa? Peristiwa apa itu? Ya, yang tadi itu. Dan kenapa Gus Dur ya di tengah pidato nama yang disebut pertama Pandana Baban sebelum akhirnya tadi memberikan ini. Waktu itu kan terus terang aja kenapa menjadi perhatian kehadiranku sama Permadi itu kan di kalangan di tempatnya NU Ansor gitu loh. Ya kan orang di luar ini ada namanya Panda sama Permadi ya hadir di sini gitu loh. Saya dapat informasi hadir gitu. Nah, artinya kan Opung dianggap warna lain lah di situ. Iya betul. Iya kan? Ya kita orang PDI. Iya. Gitu loh. Orang PDI gitu loh, hadir di situ. Jadi apresiasinya Gus Dur itu membuat suasana jadi lebih akrab lagi. Ada Panda di sini, ada Permadi di sini, gitu loh. Itu. Kirain Opung disetarakan nama kebatinan. Iya, dengan jin tadi kan. Tapi menariknya gini, ini kan menariknya, Pung ya. Meskipun sama-sama kalau dianggap tokoh reformasi yang ikut menumbangkan Soeharto juga karena tadi Opung nggak ada pemain tunggal yang paling berperan. Tapi ini kan orang-orang dengan fragmentasi ideologi politik yang dulu berlawanan dan berbeda. Pak Amin dengan Gus Dur aja beda. Pak Amin Gus Dur dengan Opung Panda dan Permadi aja beda. Kelompok nasionalis, kelompok NU, kelompok ICMI. Ya kan bahkan kelompoknya Pak Rahman Toleng gitu misalnya kalau Opung sebutkan itu PSI. PSI lah, geng PSI gitu. Yang menikmati kekuasaan ini kata Opung. Iya kalau kata Opung. Nah, ini kan elemen-elemen yang dulu terfragmentasi dan mungkin tidak cocok. Tapi apa yang membuat orang-orang ini bisa kerjasama dan termobilisasi dengan harmoni dan gitu. Minimal Opung sendiri gimana Opung bisa lintas sektor waktu itu gitu. Iya. Itu apa yang terjadi itu, Pung? Jawabannya sangat sederhana bahwa ada kepentingan bersama untuk melakukan satu perubahan. Gitu loh. Artinya keluar dari kejenuhan selama Orde Baru mau membuat satu hal yang baru, reformasi gitu loh. Mau direform. Nah, di situ segala elemen itu bersatu. Jadi itu aja sebenarnya, bacaannya gampang aja sebenarnya. Artinya tidak melihat lagi sekat-sekat dia dari kalangan agama, kalangan nasionalis atau kalangan ini, kalangan itu. Ya kan? Jadi karena mengalami nasib yang sama, mempunyai keinginan yang sama, ya dengan sendirinya ada ikatan. Oh, ini orang-orang yang dalam waktu Orde Baru semuanya pernah jadi korban dalam tanda kutip kan kayak Sukolilo kan juga salah satunya kan. Yang tersisih gitu loh. Jadi yang menyatukan adalah musuh bersama ini ya. Iya, betul. Dan kepentingan dan keinginan bersama gitu loh. Dan begitu Soeharto tumbang, tempur lagi. Iya. Tempur lagi nggak, Bu? Ya cuma terus terang aja apa yang dikatakan oleh Gus Dur tadi itu juga sikap daripada Mega, tidak mau kekerasan. Sama dengan waktu diserbu 27 Juli 96, Mega tidak mau itu dibalas dengan kekerasan. Nah ini juga Gus Dur juga tidak mau, dia menggarisbawahi bahwa saya datang kemari karena ini anti kekerasan gitu loh. Nah itu juga sikap-sikap mereka ini juga yang menolong seluruh bangsa Indonesia tidak banyak korban. Tapi emangnya ada waktu itu yang narasi atau upaya dan gerakan yang mengedepankan kekerasan
selain militer gitu. Militer kan pasti pro penguasa Struktur kan, ya, iya. struktur gitu. itu kan apa itu yang disampaikan Gus Dur itu kan bisa berfungsi ganda. Artinya mengingatkan kepada kekuasaan militer, lu jangan kekerasan. Mengingatkan kepada internal para demonstran jangan kekerasan gitu loh. Tapi pesan itu pesan seorang negarawan. Ya dong. Kalau tidak kan akan berdarah-darah, akan korban banyak, saling membenci, saling balas dendam. Iya. Ya kan? Tapi pertanyaan Ari itu, Pung. Ini kan gerakan politik, gerakan massa yang kemampuan kerongkongan mengeluarkan pita suara ini yang jadi andalan gitu kan, sama bertahan di tengah gempuran water cannon. Tapi ada nggak dari kelompok yang oposisi yang juga kayaknya kita harus kasih kejutan-kejutan teror nih? Kan sempat ada waktu itu penggerebekan, ada bom di Tanah Tinggi misalnya. Ada, aku nggak tahu nih Opung, ada gerakan-gerakan yang mungkin memakai jalan lewat kekerasan yang waktu itu terdeteksi dan ada gitu. Saya pikir hampir nggak mendapat ruang untuk kekerasan-kekerasan yang tanda kutip seperti jadi berbau teror gitu loh. Enggak. Karena ya bayangkan seperti Nurholis, orang yang berpengaruh gitu, ya kan? Ada Megawati, ada Cak Nun, ada siapa, Gus Dur. Itu kan orang-orang yang tidak menghendaki adanya kekerasan. Tentu dengan sendirinya tidak membuka peluang untuk ada kekerasan berupa teror gitu loh. Itu mesti kita simak bagaimana dulu di awal daripada reformasi itu mereka komit untuk tidak. Maka itu Gus Dur bilang, aku datang kemari karena ini anti kekerasan gitu loh. Itu makna yang diapakan sebenarnya gitu. Iya. Tapi ada satu pertanyaan Pung gini. Itu kan kalau kita lihat di banyak tokoh-tokoh reformasi kan kita lihat lah di puncak-puncak rantai makanannya ada Gus Dur, ada Pak Amin, ada. Justru gini harus dicatat oleh sejarah. Kekerasan itu justru datang dari kekuatan militer. Terjadilah Trisakti, terjadilah Semanggi 1, Semanggi 2, tewaslah mahasiswa gitu loh. Iya kan? Itu kan karena pakai peluru tajam, karena kekerasan. Gitu loh. Mimpi mereka baik Mega maupun Gus Dur dan segala macam, mimpi mereka ini bangsa ini bisa beralih melakukan tanpa mesti korban. Dan itu menjadi legenda di dunia. Perubahan itu. Ya, dan teladan itu ya akhirnya membuat gerakan oposisi sendiri menahan diri ya Bung untuk tidak melakukan kekerasan. Ini seberapa penting Bung waktu itu himbauan-himbauan dan contoh-contoh teladan dari para puncak-puncak pimpinan reformasi ini dalam membuat spektrum gerakan ini warnanya ini. Artinya pada waktu itu ambil contoh lah di Gunung Sahari rumahnya Lim Swee-lyong. Karena kekerasan itu kan dijarah. Oh itu yang maknanya utamanya itu ya. Iya kan dijarah. Artinya bakat untuk menjarah barat, untuk membalaskan barat itu ada. Gitu. Oh iya, penjarahan itu dari publik ya, dari masyarakat. Kekerasan bukan dalam artian kekerasan kepada rezim, tapi kekerasan diantaranya, antara mereka dengan gitu. Karena begitu dekatnya Soeharto dengan Cukong-Cukong, kemudian pengusaha Tionghoa, rakyat itu kemudian di bawah sadarnya benci kepada orang itu. Terjadilah 98 peristiwa yang rasial itu gitu loh. Orang-orang Tionghoa yang nggak tahu duduk soal, yang warga lainnya ketiban, tokonya ikut dihantam, ininya kan makan ada pemerkosaan segala macam. Itu bisa dibaca gitu loh pada waktu itu, ya kan? Nah dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur, apa yang dikatakan oleh Mega dan segala macam, itu banyak meredam begitu loh niat-niat untuk mau melampiaskan kekerasan. Gitu. Teladan tadi Bung. Iya. Nah waktu itu kan kita lihat Gus Dur, Pak Amin, Bang Buyung macam-macam lah ya, itu kan memimpin gerakan-gerakan dari bahkan di MPR tuh jadi ketika di MPR diduduki itu kan jadi mimbar bebas orang-orang yang ingin membakar semangat ini kan. Tapi kayaknya kami nggak pernah melihat Ibu Mega sendiri dalam masa transisi 98 itu, saya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, nggak pernah memimpin massa yang besar gitu untuk melakukan perlawanan gerakan reformasi gitu. Apa yang terjadi pada Bu Mega di masa-masa kritis itu selain pertemuan Ciganjur yang juga fenomenal, ada Sri Sultan, Gus Dur, Amin Rais dan Ibu Mega.
Gimana, Pung? Enggak, kalau waktu itu yang realita nyatanya di internal sendiri menjaga Mega untuk tidak turun begitu. Karena cukup handalan-handalan dia jagoan-jagoan semua. Ada si Alexander Litai, ada Arianto Taslam, Tarto Sudiro, ada lagi Sopan Sopian, ya kan? Tapi ada yang orang-orang lapangan semua nih, gitu loh. Permadi, termasuk juga aku ikut di lapangan, gitu loh. Jadi tidak melihat Mega untuk harus mesti tampil, gitu loh. Bukan saja karena faktor dia wanita atau dia ini, dia punya orang-orang yang bisa mengatasnamakan dia, gitu loh. Dan yang lain juga counterpart juga ngerti, seperti Gus Dur, nggak nyari dia. Mana Ibu Mega? Kok nggak Ibu Mega datang? Nggak ke situ. Dengan hadirnya orang-orang seperti kami sudah terwakili. Ya kalau Gus Dur mengatakan Pandanababan Permadi itu kan on behalf daripada Mega. Oh, nggak Iya berdiri dong. sendiri ya? Iya, gitu loh. Tapi apa pertimbangannya orang sekitar Bu Mega tidak memberikan atau tidak mendorong Bu Mega untuk terlibat langsung gitu? Karena kan penting juga ada wajah teladannya ini Loh, kemudian. waktu penyerbuan ke 27 Juli, kenyataan pada periode waktu itu Mega tuh mau turun. Tapi yang dikeliling dia ngeman. Janganlah Bu, nggak usah lah Bu. Gitu loh. Saya sendiri waktu itu sama Sopan Sopian mempersiapkan kedatangan Mega. Sampai rutenya dari mana kita masuk. Dari Jalan Talang jadi ini. Dari belakang apa ini. Kemudian ke dekat apa sekarang yang LBH sekarang. Dari jalan itu baru masuk. Sampai udah diapain rutenya. Tapi kemudian banyak lebih mayoritas, Bu nggak usah Bu. Biar kami aja Bu. Nggak ini Bu gitu loh. Jadi yang di sekitar Mega ini banyak menjaga untuk Mega tidak usah turun gitu loh. Dia sendiri mau turun. Dia sendiri mau turun. Aku ingat betul itu. Begitu dia tahu penyerbuan dan segala macam, dia udah mau datang melihat kayak apa gitu loh. Terakhir kali nggak tahu lah dia yang kasih risikonya tinggi kalau ibu datang ini gitu loh. Nah waktu itu Mega tidak ada mengeluarkan balas, apalagi nggak ada gitu loh. Gitu. Ya. Tapi ya di gerakan massa yang melibatkan massa dan tampil di depan publik massa itu kan Bu Mega sangat terbatas ya. Betul. Makanya waktu itu dikenal juga sebagai ya Ibu Mega yang pendiam gitu-gitu kan, ada kan sebutan-sebutan Ibu Mega diam adalah emas apa segala macam. Tapi di belakang layar apakah Bu Mega juga turut mensupport dan ikut menyusun gitu ya dengan tokoh-tokoh lain sangat banget. gerakan-gerakan ini? Apa yang terjadi, Bu? Aku aja mendampingi dia ketemu dengan Gus Dur di Ciganjur, ya kan, mendampingi Mega juga dalam beberapa pertemuan-pertemuan, ya kan. Jadi peristiwa belakang layarnya apa tuh, Bu? Iya, artinya dalam hal ini Mega cuma di depan massa memang terus terang Mega kita tidak biarkan tampil. Artinya risikonya tinggi segala macam. Mungkin juga ke faktor sayang sama dia gitu loh. Kita bisa Bu, kita cukup kita aja. Nanti kita ngomong sama Gus Dur, kita ngomong sama Amin Rais. Kayak gitu loh, kita ini gitu loh. Jadi apa? Ya itu aja contoh yang tadi. Ada Pandanababan, ada ini. Sebenarnya itu kan on behalf Mega. Iya dong. Ya kan ada Amin Rais di situ, ada siapa. Atau memang ini juga Opung, mungkin faktor karena Bu Mega waktu itu sudah menjadi anggota partai politik. Sementara kayak Gus Dur, Amin Rais belum PKB dan PAN ya waktu itu. Jadi ya. untuk menjaga kawan-kawan ini bisa bergerak lebih independen gitu. Iya betul, dan kami juga lebih bisa saja faktor pertimbangan itu, tetapi artinya kalau mau ditelusuri, mau dibedah, orang-orangnya Mega tuh ada, gitu loh. Mega tuh hadir melalui orang-orang yang dia percayai. Nah, gitu loh. Opung bisa itu kan oke lah, itu kan dari gerakan reformasi ya. PDI-nya pun PDI reformasi jadi PDI Perjuangan gitu kan, bukan PDI yang Suryadi gitu kan versi pemerintah. Nah, ada nggak Pung
bantuan-bantuan atau orang-orang dari dalam istana, dari dalam kekuasaan Soeharto itu yang sebenarnya secara terbuka ataupun di balik layar itu ikut mensupport gerakan-gerakan Bukan reformasi. reformasi Karena ini secara kita serius. banyak dengar gosip kan bahwa bukan dengar gosip, banyak teman-teman riset juga mengatakan bahwa ini kalau internalnya Soeharto nggak pecah, nggak mungkin gerakan ini bisa membuat reformasi nih. Iya, iya. Karena yang pecah ini oposisi dari dalam ini kemudian menyuntikkan amunisi dan juga resources Iya. kepada Jadi bukan gerakan bukan massa. cuma semangat itu Iya, ya. Pasti ada amunisi. Ayo amunisi. cepat. Itu gimana? Kawan tam. Siapa orang tokoh-tokohnya? Kalau itu terus terang aja yang dekat dan menaruh hati dan juga simpati pada waktu kritik dari orang dalam itu dicatat dengan tinta emas itu Hendro Priyono, ya kan, Agung Gumilar gitu loh. Maka di kabinet Gus Dur yang pertama Agung kan langsung masuk, gitu loh, ya kan. Hendro Priyono itu orang yang berani ngambil risiko, ya kan, maka tidak heran kalau lihat kedekatan dia dengan PDI Perjuangan gitu loh. Jadi yang bersimpati-simpati gitu juga banyak, dalam arti kata dari kalangan yang kemudian dari tentara sendiri yang baret merah, Kopassus yang masuk ke kita, Theo Safei, terus RK Sembiring, bekas Panglima di Papua, itu baret merah semua itu, langsung jadi anggota DPR pada periode pertama loh. Awal setelah reformasi. Jenderal Theo Safei itu bapaknya Gubernur Lemhanas ya, Pak Andi Wijayanto ya. Andi Wijayanto gitu loh. Jadi mereka orang-orang yang the best gitu loh, ya kan, baret merah tuh, yang Kopassusnya gitu loh. Kalau dari nama-nama yang disebut tuh kayaknya Benis Boy semua. Yang memang sudah tersingkir di dalam. Iya, ini Benis Boy ya Pak Hendro, Agung itu kan andalan-andalan Pak Luhut. Iya Pak Luhut, Pak Theo Safei itu kan Kopassus andalannya Jenderal Beni kan, Bu? Iya. Jadi hendak menjawab pertanyaan tadi bahwa ada dalam hal ini yang tadi kalau tidak internal pecah apa tidak ini, memang ada gitu loh yang hubungannya ini. Tapi itu kan tentara, Pung. Ada nggak yang dari kalangan politisi atau kalangan kekuasaan lain? Kalau tentara tuh kan kita lihat juga, mungkin ini Benis Boy sekarang sejak awal 90-an memang udah tersingkir lah, quote unquote lah, dibanding jenderal-jenderal hijau kalau katanya bahasa Salim Saidnya gitu. Kalau dari kekuasaan, Pung, apakah orang seperti Sarwono Kusumaatmadja yang waktu itu terkenal juga dengan cabut gigi ya? Nah, ada cabut gigi gitu. Itu juga hampir tidak ada tercatat itu. Yang mereka di dalam kekuasaan terus kemudian berapa hampir nggak ada lah. Dan saya bisa mengatakan bahwa apa ya, nggak tahu ya, setahu aku nggak ada lah bekas menterinya Soeharto atau kemudian pembantu Soeharto kemudian berbalik apa itu. Kan mereka ini banyak yang di awal reformasi pun langsung berubah seragam jadi tokoh reformasi kan. Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung. Tapi nggak punya pengaruh. Kalaupun itu nggak ada kemudian ada influence, ada pengaruh, mereka nggak ada. Iya kan, sama dengan si apa itu bekas Dirjen Pajak itu Fuad Bawazir ya kan, Ginanjar nggak ada yang signifikan. Artinya apa itu pemahaman masyarakat dan orang pergerakan yang begitu kental dengan kekuasaan Soeharto untuk berbalik begitu nggak gampang, nggak mudah gitu loh. Orang sudah menikmati ya gitu, dianggapnya kan masyarakat kayak gitu kan. Ya, lu udah enak hidup lu selama ini gitu. Iya, jadi udah lu mau tiba-tiba berubah jadi tokoh reformis juga setelah 98 tumbang kan juga. Iya. Butuh effort besar. Butuh effort besar juga, meskipun ya pada akhirnya mereka bisa juga tuh. Nah, itu kan kuncinya, Bung. Sebelum kita masuk ke Opung mau cerita soal keteladanan ini kan. Ya, nah, teladan-teladan apa yang waktu itu ditunjukkan dan dipraktekkan oleh para mentor-mentor besar ini
sehingga misi reformasi itu bisa terlaksana dengan baik. Dan ya mudah-mudahan ya kita lihat meskipun banyak juga korban kekerasannya, tapi itu kan hal yang lain gitu. Tapi gimana Opung melihatnya? Apa teladan-teladan penting gitu dari mereka sebelum kita bicara keteladanan politik gitu di era saat ini yang Opung mau bicara? Memang ya tokoh-tokoh yang berpengaruh kepada masyarakat, kepada rakyat itu, saya pikir mereka itu sangat pantas untuk jadi teladan. Artinya dari keberaniannya, kemudian juga kehidupan yang sederhana, dan kemudian tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang yang menguntungkan dirinya gitu loh. Jadi ya sama dengan Nurholis, ya kan Nurholis, dia kan menunjukkan keteladanannya, ya kan. Ya sama juga dengan Gus Dur, ya kan. Sama juga dengan Mega. Sama dengan banyak tokoh lah. Ya. Amin Rais gimana? Amin Rais kemudian. Kemudian tuh gimana waktu tuh? rame momentum itu muncullah dia kan, dan kemudian dia nikmati ketua MPR itu gitu loh. emang sebelumnya Pak Amin nih gimana Ini Bung? termasuk datang belakangan kawan ini apa gimana nih? Coba kita pikir Pak Amin yang paling depan ya. Iya dari awal Aku gitu. pengalamanku sama dia waktu saya redaktur Sinar Harapan, dia kirim artikel, aku telepon dia supaya perbaikin itu. Aku tidak melihat dia waktu itu sebagai salah satu tokoh sekaliber Gus Dur, sekaliber Nurholis, sekaliber siapa gitu. Itu udah tahun 90-an kan udah jadi ketua PP Muhammadiyah kan Pak Amin 96 kalau nggak salah. Opung kasih lu dekat ini. Ya. Kasih lo dekat. Jadi tidak, saya tidak begitu apa dengan apa dia gitu loh. Tidak begitu banyak berinteraksi, ya. Tapi kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, dalam keteladanan, dalam keinian, banyak tokoh-tokoh itu menjadi berpengaruh karena memang mempunyai ada keteladanan gitu loh. Nah ini juga pertanyaan ya Pung. Ini perlu kita luruskan sedikit nih Dit. Pikiran kita bukan omongan Opung, mana berani kita meluruskan pikiran kita ini. Jadi kami ini generasi yang lahir mengenal Amin Rais ini sebagai Bapak Reformasi. Bapak Reformasi. Tokoh krem de la kremnya itu namanya Reformasi. Amin Rais. Nah, ini kan nggak ujuk-ujuk. Pasti ada perjuangan berlika-liku panjang. Makanya beliau disebut dengan Bapak Reformasi. Seperti Bung Karno dari awal menggalang kemerdekaan sampai membacakan proklamasi, makanya disebut proklamator, ya kan? Ya terus ada orang yang kayak begitulah, memang ada jalan panjang yang dilalui, ya kan? Kemudian Pak Harto 65 kerusuhan segala macam jadi presiden, terus pertumbuhan ekonomi naik, bonanza minyak segala macam panjang, Bapak pembangunan gitu kan. Nah, Pak Amin Bapak reformasi gitu kan. Mendapat legitimasi itu. Aku tidak abaikan tuh bahwa dia pada waktu itu dia ketua MPR. Dia juga waktu itu ikut Kan belum turun di ketua MPR kan lapangan. reformasi. Sebelum ketua MPR ikut di lapangan dalam rapat-rapat apa hadir. Tadi kan ada Amin Rais juga itu. Dalam hal ini dia lebih besar lagi karena dalam perahu Muhammadiyah. Gitu loh, lebih besar lagi dia. Jadi aku tidak mengabaikan bahwa dia dikatakan Bapak Reformasi, tapi bukan satu-satunya dia yang menjadi bisa dipakai istilah Bapak Reformasi. Gus Dur juga pantas dikatakan Bapak Reformasi. Nah, cuma ada pemeo yang mengatakan nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah, bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan, bagaimana Mega dieliminasi, gitu loh. Oh ini teman-teman seperjuangan semua yang dong. ini ya. Di situ kan kelihatan, ya kan. Maka sampai sekarang kan Mega nggak mau dengan salaman ketemu pun nggak mau dengan Amin Rais. Sampai hari ini Bu. Loh iya nggak pernah lah, ya kan. Artinya sangat menyakitkan waktu itu. Apa gerakan konkretnya Amin Rais di situ? Gerakan konkret kan mereka bikin poros tengah. Ya. Janjiannya kan si Akbar segala macam kan Mega yang jadi presiden.
kan berbalik. Kemudian Gus Dur berhasil dipengaruhi untuk ini. Padahal Gus Dur sendiri sudah seperti kakak adik dengan Bu Mega. Pokoknya itu tragedi itu bisa cerita 1 hari 1 malam lah. Gitu loh. Nah, kasih yang 10 menit dulu. Iya. Enggak, itu tadi. Apa yang membuat 5 menit. Bu Mega tuh tidak mau, bahkan tidak mau salaman sama Pak Amin Rais sampai sekarang gitu. Ini fakta yang kita baru tahu juga. Artinya bahwa dia cukup sakit waktu itu. Mega itu kan dengan hati terbuka, berbunga-bunga. Oh, saya didampingi Amin Rais, didampingi Gus Dur, yang sama-sama ketemu di Ciganjur dengan Sultan, itu segala macam kan. Tahu kan berbalik. Kesepakatannya waktu sebelum reformasi Bu Mega nih. Iya loh, dengan apalagi pemenang pemilu. Iya betul, 99. Pemenang pemilu. Betul. Gitu loh. Kok etika ini kok nggak diapain? Ini yang bikin Mega kecewa. Seharusnya garda terdepan menjaga itu Amin Rais dong. Bapak reformasi. Ntar dulu kita udah sepakat ini. Pemenang pemilu ini demokrasi. Dia yang ini. Oh, kira-kira saya coba translate dikit ya Bung ya. Pakai Bahasa saya gitu. Yang mungkin bisa maha tersesat. Nih apa namanya? Dulu nih pas mau pemilu siapa yang jadi presiden? Ya udah kita pemilu aja 99. Di antara kita ini nih semua siapa partainya yang paling gede, itulah yang jadi presiden. Kira-kira kayak gitu kan? Bukan kira-kira, memang itu. Oh, memang gitu. Komitmen politiknya gentleman agreement-nya gitu. Itu. Kan kita udah sama-sama berjuang nih. Iya. Kita serahkan ke rakyat nih untuk melihat siapa suara tertinggi gitu. Tapi lucunya, kenapa Bu Mega quote unquote bencinya dengan Pak Amin Rais bukan dengan Gus Dur yang akhirnya menjadi presiden? Bukan benci, kalau dikatakan juga bukan. Ya bukan, apa tidak sedih, suka. mangkal sedih. Suka aja. Sedihnya. Kenapa Benci dan tidak suka. Enggak, kenapa tidak dengan Gus Dur? Iya. Ya mereka satu komplotan, itu gimana? Tapi kan Gus Dur berhasil dipengaruhi juga sama Pak Amin. Akhirnya kan itu yang kemudian digembar-gemborkan kan poros tengah. Artinya poros baru. Iya, tapi maksudku Bu Mega dengan Gus Dur kan nggak hubungannya. Oh penting ya. Siap. Lanjut. Bu Mega sama Gus Dur kan akhirnya tetap berjalan kan Bu. Tetap hubungannya meskipun pada akhirnya Gus Dur tumbang orang itu dua sebagai sahabat kan lanjut sampai Gus Dur meninggal. Orang itu dua unik gitu loh. Artinya komunikasinya udah nggak ada barrier seperti saudara. Coba kalau datang berkali-kali aku saksi kalau datang ke Kebagusan sampai larut malam sama-sama ziarah ke Tebu Ireng, sama-sama ziarah ke Blitar. Jadi hubungan mereka itu artinya peristiwa yang dia kemudian itu tidak mematahkan hubungan persaudaraan Mega dengan dia. Iya. Walaupun kemudian sampai Gus Dur meninggal ya Bung ya. Gus Dur jadi presiden, Mega tertunda tidak jadi presiden gitu loh. Jadi wakil presiden. Dan kemudian orang banyak lupa waktu Mega dicalonkan jadi wakil presiden, waktu itu yang mengusung partainya Gus Dur, PKB. Pelipur laranya tuh dari Gus Dur malah ya. Meskipun Amin Rais punya calon lain waktu itu. Iya, tidak ada dokumen politik yang menyatakan PDI mendukung Mega jadi wakil presiden. Yang ada PKB Matori waktu itu. Dia yang mengusulkan Mega jadi wakil presiden. Cocok kombinasinya dengan Gus Dur yang jadi presiden. Waktu itu Amin Rais nggak setuju dong dengan langkah PKB mencalonkan. Dia kan, udahlah, dia sutradara yang pegang top pimpinannya. Kan dulu kan kekuasaan di MPR. Yang memilih kan MPR, yang mengapa MPR. Gitu loh. Waktu itu Amin Rais setuju nggak Ibu Mega jadi wapres? Atau Amin Rais pada waktu itu punya pilihan lain? Nggak tahu kita, nggak tahu. Aku sendiri nggak sampai ke situ. Masa Opung nggak sampai ke situ waktu pemilihan? Nggak sampai pilihan atau pilihan. Dia punya preferensi, jangan-jangan dia punya calon. Karena waktu itu ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak SBY kalau nggak salah, ada Pak Siswono. Dan begitu kita cermati karena waktu itu kita anggap Mega itu jadi wapres itu kecelakaan gitu loh. Yang seharusnya dia presiden. Dia tidak jadi itu. Jadi suasana psikologinya beda itu. Gitu loh. Nah, kenapa Opung bilang tadi, Ri, meskipun Gus Dur pada akhirnya waktu itu ada
masalah, Gus Dur jadi presiden, Bu Mega jadi wapres, dan Gus Dur kemudian ditumbang, Bu Mega menggantikan. Secara politik itu harusnya itu menjadi roots atau akar permusuhan politik yang berkepanjangan. Tapi kan faktanya kalau kata Opung enggak, pasti bersahabat bahkan sampai Gus Dur meninggal. Bu Mega tapi apa yang membuat Bu Mega dengan Pak Amin tidak punya hubungan yang sama gitu, Opung, meskipun sama-sama tokoh reformasi? Karena Opung kasih dekat mic Opung. Karena dengan ini sudah dijalin lama. Hubungan personal itu sudah dijalin lama antara Gus Dur dan Mega. Gitu loh. Saya sendiri ikut menjadi saksi bagaimana persahabatan mereka itu. Dan bahkan dari orang tuanya mungkin ya. Iya. Oh iya benar. Jadi bagaimana Gus Dur ke rumah Mega sampai larut malam di Kebagusan. Ya kan, saya hadir di situ. Dan itu berkali-kali. Demikian juga Mega ke Ciganjur. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ziarah sama-sama ke Tebu Irang. Ziarah sama-sama ke Blitar. Ini kan tidak punya memori yang begitu dengan Amin Rais, nggak ada gitu. Amin Rais ini orang baru kenal lah dalam tanda kutip ya. Jadi logis lah kalau itunya. Nah, terus, Ya namanya orang bersaudara itu bisa kesel tapi nggak bisa benci ya Bung ya. Nah kalau sama Pak Amin beda. Bu Mega dan Gus Dur nih udah kayak orang bersaudara, bisa kesel aja. Besok bisa lupa. dan bisa bersaudara lagi. Bisa kembali bersaudara lagi. Nah tapi kalau orang baru kenal kan bisa langsung benci kan, nah gitu-gitu. Iya betul. Nah, apa momentum yang momentum yang kemudian sampai sekarang kata Opung, Bu Mega nggak bisa merajut kembali pertemanan gitulah dengan Ya itu tergantung dong dari Amin Rais sendiri dong gimana. Enggak, kan ada momentum-momentum kecil yang membuat hubungannya bukan makin membaik tapi malah makin menjauh gitu. Apa Pung yang Opung bisa cerita? Enggak begitu penting lah. Kita kan mau tahu ya ya kan. makin Penting dan itu tidak pernah jadi pembicaraan gitu loh. ya karena ya ngerti ya karena memang dari awal pun Amin Rais pun dianggap orang baru kenal aja kan, bukan sesuatu yang harus dipertahankan gitu ya Bung ya. Benar gak saya nih apa Mas tersesat? Iya, tidak ada sesuatu histori latar belakang yang menjadi nostalgia nggak ada gitu loh. Kalau seperti saya misalnya dengan Budi Karya Menteri Perhubungan ada dirjennya begitu, saya marah sama menterinya. Presiden Jokowi ada menteri yang saya tahu tinggal sekarang perlu kita jebak, kita kasih KPK. Jadi sekarang ini bangga gitu loh. Malah show Hermes lah atasnya apa gitu. Seharusnya malu gitu loh. Ini tidak berlomba-lomba lah mewah. Saya khawatir periode daripada Jokowi ini tidak berhasil dia melakukan pemberantasan korupsi secara masif.